Selamat hari Minggu. Ibadah Minggu hari ini secara khusus kita laksanakan sebagai ibadah Minggu Keluarga. Sesuai dengan tema HKBP tahun 2026, yaitu transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Keluarga sebagai gereja terkecil diharapkan menjadi sekolah iman yang merawat dan mewariskan nilai-nilai Kristiani kepada penerusnya, sehingga setiap keluarga HKBP semakin tangguh dan setia kepada Kristus meskipun tantangan zaman semakin berat. Seperti Yosua yang mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ketegasan iman demikian kiranya tertanam dalam setiap keluarga HKBP. Secara khusus, setiap keluarga di HKBP Mampang Perapatan. Gereja HKBP telah memasuki minggu pertama setelah Trinitatis dengan tema bulanan Juni tahun 2006. Hidup kita dipelihara dan dibenarkan Tuhan karena iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Marilah kita membaca nats bulanan dari Roma 3 ayat 21 sampai 22. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Dalam iman, mari kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Ku
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat 2 dan artinya. Hukum Tuhan kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tendungan-tendungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Di hadapan Allah Tritunggal Maha Pengasih, mari kita merendahkan hati dan mengakui segala dosa pelanggaran kita dalam keluarga. Kita masih kurang menghargai perhatian yang mereka berikan. Dalam hidup beriman pun kami masih belum dapat menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kami. Masih terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, masih mudah emosi, dan masih hanya mengajarkan anak-anak tentang keberhasilan materi. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami. Kami pun menyadari bahwa kemajuan zaman memberi tantangan besar bagi kami, kaum muda sebagai anak-anak Tuhan. Dalam berbagai kemudahan yang disajikan saat ini, terkadang kami menjadi menyepelekan banyak hal kepada orang tua, keluarga, termasuk kepada Tuhan. Kesibukan membangun hubungan di media sosial membuat kami sering tanpa membangun hubungan denganmu Tuhan. Kami sering sekali terlalu sibuk mencari pengakuan manusia sehingga tidak lagi mementingkan apa yang Tuhan katakan. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami.
marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketabahan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada 1 Korintus 10 ayat 18 sampai 26. Perhatikanlah bangsa Israel lahiriah, bukankah mereka yang makan dari persembahan turut serta dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa daging yang disembahkan pada berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Lagi pula, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak
juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau apakah kita mau membangkitkan kecemburuan Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jangan seorang pun mencari keuntungan sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2026. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu pertama setelah Trinitatis. Dengan topik khotbah, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Terambil dari Psalmen dari Mazmur 50 ayat 7-15. 2. Periodisasi pengurus PGSM Distrik 8 DKI Jakarta. Hari Sabtu 6 Juni 2026 telah terlaksana
periodisasi pengurus guru sekolah minggu atau PGSM Distrik 8 DKI Jakarta periode 2026-2028 bertempat di kantor distrik Sopo Marpikir HKBP yang diikuti oleh Nyonya Manurung Mei Boru Siagian dari Seksi Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan. 3. Kompen Distrik 8 HKBP DKI Jakarta. Pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 10 WIB di HKBP Cengkareng akan dilaksanakan Konven Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Konven ini akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Inah Sarfat. Dari gereja kita akan berangkat pendeta resort dan pendeta fungsional bersama keluarga. 4. Ibadah Triwulan Seminar dan Lansia Bertalenta. Pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 6 sampai dengan pukul 15 WIB akan dilaksanakan ibadah Triwulan Seminar dan Lansia Bertalenta se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di Buperta Cibubur. Diberitahukan kepada Seksi Lansia HKBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 5. Periodisasi pengurus Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu 13 Juni 2026 pukul 13 WIB akan dilaksanakan periodisasi pengurus Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta periode 2026-2028 bertempat di kantor distrik Sopo Marpikir HKBP lantai 6. Dari gereja akan mengutus Ketua Remaja Pedro Pandiangan dan pendamping remaja Nyonya Sinurat Ruth Borus Pasaribu. 6. Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Selasa dan Rabu tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2026 akan dilaksanakan Youth Bible Camp untuk seksi remaja se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di Gunung Mas, Jawa Barat. Dari gereja akan mengutus 4 anggota remaja yaitu Prayer Sitorus, Sarah Manurang, Angel Pardede, dan Natasha Purba. 7. Ibadah Minggu Keluarga. Hari ini adalah ibadah Minggu Keluarga. Kita akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan, amplop telah disediakan, untuk keterlibatan keluarga dalam pelayanan penerima jemaat dan persembahan dilaksanakan oleh WIK 1. 8. Amplop Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026, kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang telah disediakan. 9. Himbauan untuk persembahan bulanan ataupun tahunan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat HKBP Mampang Perapatan, marilah kita memberikan persembahan bulanan atau tahunan untuk mendukung berbagai kegiatan di Gereja KBP Mampang Perapatan tahun 2026. 10. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 akan dilaksanakan Sakramen Baptisan Kudus bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing. 11. Pendaftaran pelajar sidi tahun ajaran 2026-2027. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran pelajar sidi tahun ajaran 2026-2027. Bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar sidi tahun ajaran 2026-2027 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir, dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing. 12. Bajar Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan tahun transformasi tahun 2026,
akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 13. Minggu Musik AKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 7 Juni 2026, Seksi Musik AKBP Mampang Perapatan akan melaksanakan Minggu Musik dengan tema Puji Hamu Jehovah Tutu yang diambil dari buku ND nomor 14. Dan dalam ibadah, Seksi Remaja akan mempersembahkan kor Turi-Turian Ni Buku ND. Marilah kita mendukung program kerja Seksi Musik ini dengan menghadiri ibadah tersebut. 14. Undangan perayaan Parheon Naposobulung MT Haryono. Pada hari Minggu 7 Juni, Naposobulung AKBP Mampang Perapatan akan menghadiri undangan perayaan Parheon Naposobulung HKBP MT Haryono bertempat di Gereja HKBP MT Haryono yang didampingi oleh Sintua Hisar Pandiangan. 15. Family Gathering Week 1. Dalam rangka pra-perayaan Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026, pada hari Selasa 16 Juni 2026 akan dilaksanakan Family Gathering Week 1 yang bertempat di Taman Impian Jaya Ancol. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Week 1 untuk dapat mendukung dan mengikuti kegiatan tersebut. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Week 1. 16. Perayaan Kebangkitan Kaum Perempuan. Sesuai dengan program Kaum Perempuan atau SPH tahun 2026, pada hari Minggu 14 Juni 2026 dalam ibadah pukul 9.30 WIB adalah puncak perayaan kebangkitan kaum perempuan dengan tema dibenarkan oleh iman yang terambil dari Galatia 2 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan subtema kebangkitan rohani perempuan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas rohani perempuan dan memperkuat peranannya dalam iman di tengah keluarga dan gereja. Dengan demikian, acara ini dapat menjadi kontribusi bagi gereja HKBP dalam mencapai tujuan tahun transformasi HKBP 2026. Adapun rangkaian prak kebangkitan kaum perempuan antara lain: 1. Latihan kantata untuk persembahan kor di acara puncak. 2. Tanggal 6 Juni telah dilaksanakan beauty class dan kebersamaan. 3. Tanggal 9 Juni tahun 2026 pukul 10 SPH akan mengadakan bakti sosial ke home bertempat di Cilincing. 4. Tanggal 11 Juni 2026 dilaksanakan gladi kotor. 5. 13 Juni 2026 dilaksanakan gladi bersih. Diberitahukan kepada setiap kaum perempuan untuk dapat hadir dan berpartisipasi di setiap rangkaian kegiatan. 17. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari 1. Keluarga Kombes Pol L. Simatupang, Inang Sintua Dr. Luciana Borupapahan, berupa kursi belajar dengan meja lipat sebanyak 40 unit. 2. Marsio Siahaan, berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 18. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja AKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 19. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 9 Juni 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di 1. Week 1 di Tuan Rumai Keluarga Sintua A Tampu Bolon, Inang Borusiahaan di GSG. Week 3 di Tuan Rumai Keluarga B Silalahi, Inang Borutobing di Konsistori. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1 dan Week 3. 20. Penghiburan. Pada hari ini, Minggu 7 Juni 2026,
Di gedung gereja setelah ibadah siang akan diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya A. Simangunsong Boru Siagian karena meninggalnya Bapak Apriyadi Ristoni Simangunsong di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. 21 warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang terambil dari Mazmur 37 ayat kelima. 22 ulang tahun kehadiran, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang terambil dari Amsal 3 ayat 16. 23 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. 24, keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat dibaca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus,
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini secara khusus ibadah Minggu Keluarga di minggu pertama setelah Trinitatis, tertulis di Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh ikuti dalam hatinya masing-masing. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak mendakwa kamu, akulah Allahmu, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menegur engkau. Bukankah korban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku? Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab milikkulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah milikku. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu, sebab milikkulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah korban syukur kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu hari ini gereja kita HKBP mengangkat satu topik minggu, yaitu dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Apakah yang hendak ditekankan kepada kita pada minggu hari ini? Kita pertama sekali melihat dalam firman Tuhan hari ini, yaitu berbicara tentang korban atau kurban. Ya, saya mohon slide-nya ditampilkan. Ketika berbicara tentang korban, pada zaman itu tradisi korban itu merupakan yang pertama sekali adalah ungkapan syukur. Yang kedua adalah pendamaian atas dosa, sehingga dia memberikan kurban, karena memang terjadi pada saat itu orang yang merasa berdosa, dia bawa kurbannya ke bait Allah untuk dipersembahkan sebagai wujud dia minta pengampunan dosa. Dan karena itu ketika korban itu disembelih, ada pemahaman bahwa berarti dosa dia sudah dihapuskan dengan perantaraan dari korban tersebut. Dan yang ketiga adalah pemenuhan nazar, atau nazar ini kan janji kepada Allah. Jadi ketika dia bernazar maka dia memenuhinya dengan memberikan kurban kepada Allah. Jadi kita melihat bahwa dari tiga hal yang umum pada saat itu memahami ketika kurban diberikan, maka pada umumnya tiga hal inilah yang disampaikan, atau tiga hal inilah yang ada di pikiran orang-orang yang memberikan kurban. Namun saya ingin kita melihat yang slide kedua adalah, ini adalah budaya yang mempengaruhi pola pikir atau pikiran manusia pada zaman itu. Saya memberi judul common point of view, artinya sudut pandang yang umum terjadi pada saat itu ketika orang memberikan kurban ke bait Allah. Yaitu pada saat itu di bangsa Israel ada pemahaman bahwa ternak itu menyimbolkan kekayaan dan status sosial serta sumber penghidupan. Karena kita tahu bahwa itu merupakan mata pencarian pada saat itu, dan ketika orang punya banyak ternak itu adalah simbol dari kekayaannya. Semakin banyak ternaknya semakin tinggi status sosialnya, karena sumber penghidupannya berarti semakin banyak. Oleh karena itu ketika orang memberikan kurban, korban pada saat itu ada pemahaman pada saat itu kalau diberikan kurban kepada dewa, itu menjamin kehidupan dan memberikan berkat. Jadi ada pemahaman seperti kewajiban bahwa kalau kita memberikan korban atau memberikan makanan dan minuman persembahan kepada dewa, maka hidup kita terjamin. Ketika kita sudah berikan, kita akan diberikan balik, kita akan diberikan kehidupan oleh para dewa, dan kita akan ditambahkan berkat. Semakin banyak kurban kita, semakin banyak berkat kita.
Itu pemahaman dari budaya yang umum pada saat itu. Sehingga secara garis besar kalau dari pemahaman budaya yang berkembang yang sangat mempengaruhi pola pikir, ya kita tahu ya, budaya ini sangat mempengaruhi karena memang dari situ juga lahir ya. Biasnya itu membias ke pola pikir masyarakat pada saat itu. Sehingga ritual ilahi itu seperti menjadi kesalehan ya. Semakin banyak orang melakukan ritual-ritual ilahi pada saat itu, maka itulah orang yang paling saleh. Ya, kalau kita ibaratkan sekarang ada ritual ilahi saat ini, misalnya ke gereja, ikut pelayanan, ikut persekutuan, memberikan persembahan bulanan, memberikan persembahan ke gereja, ritual-ritual ilahi itu semakin banyak dilakukan, maka itu berarti semakin salehlah orangnya. Itu pemahaman yang umum pada saat itu. Nah, karena itu ini sebenarnya yang mau diluruskan oleh Allah. Kalau kalian berpikir tentang dewa seperti itu, maka aku sama sekali tidak seperti itu. Tuhan ingin menekankan bahwa ritual ilahi yang kalian lakukan tidak menjamin bahwa kalian itu saleh atau kalianlah orang yang paling baik, paling saleh, paling jujur sedunia, paling pengikut sejati. Tidak. Jadi memang kalau kita melihat dari pengaruh budaya ini, memang secara psikologi manusia itu, kalau dari kata Sigmund Freud, ada mekanisme pertahanan diri dalam diri manusia. Ya, jadi ritual atau hidup beragama sering dijadikan manusia sebagai mekanisme pertahanan diri. Artinya apa? Ketika dia melakukan ritual, dia menganggap ritual itu sebagai mekanisme bertahan, artinya menghilangkan rasa bersalah dan kecemasan dalam dirinya. Dia beragama, dia berritual karena dia hendak menghilangkan rasa bersalahnya dari hari-hari yang dilaluinya setiap hari. Makanya ada orang mengatakan, ada bahkan orang agak mengejek ya, dia bilang seperti ini. Ya banyak dia nyumbang ke gereja ya, iyalah di luar sana dia mafia. Jadi supaya menghilangkan rasa bersalahnya itu dia memberi banyak ke gereja. Jadi secara psikologis memang Sigmund Freud memahami ada mekanisme pertahanan diri dalam diri manusia sehingga beragama dipandang sebagai cara menghilangkan rasa bersalah dari segala macam kejahatan yang dia lakukan setiap hari dalam kehidupannya. Ada manusia yang memandang seperti itu, menghilangkan kecemasannya atas segala kejahatan yang dia lakukan setiap harinya dalam hidupnya, sehingga beragama dia pandang seperti itu. Ya tentu itu tidak benar. Yang kedua, Sigmund Freud juga mengatakan, orang berritual, orang beragama sering juga memandang beragama itu sebagai cara untuk mencari rasa aman, mengekspresikan bahwa dia membutuhkan rasa aman dan mengendalikan kehidupannya. Artinya apa? Manusia membentuk sistem di dalam agamanya. Berritual, manusia bentuk rentetan-rentetan yang harus dia lakukan. Dan di dalam itu dia sebenarnya hendak mencari rasa aman dan menganggap bahwa selama aku berada di dalam koridor yang telah dibentuk beragama ini, maka semua berada di dalam kendaliku. Seolah-olah semua berada di dalam kendalinya karena dia sudah masuk ke dalam sistem beragama, seolah-olah dia sudah aman karena dia sudah masuk dalam sistem beragama, seolah-olah semua bisa dia kendalikan dan dia kuasai secara tidak langsung. Hidup beragama seolah-olah bisa dia kuasai dan atur. Jadi kalau kita melihat pendapat dari Sigmund Freud ini mirip-mirip dengan yang terjadi pada zaman itu. Ritual ilahi seolah-olah menjadi makna kesalehan. Sehingga dengan orang sudah melakukan semuanya itu, sudah masuk dalam beragama, sudah melakukan semua kewajiban beragama, berarti dialah yang paling saleh. Tentu tidak. Kalau dalam kehidupannya, kalau motivasinya beragama seperti itu, maka sia-sialah kita menyembah Tuhan. Maka sia-sialah semua kurban bakaranmu. Yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan hari ini bukan berarti bahwa salah kalian memberikan korban, salah kalian memberikan persembahan, bukan. Karena memang itu juga diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang ada memotivasimu, apa yang memotivasi kita memberikan itu ke dalam bait Allah, yang tentu Tuhan yang tahu, itu menentukan
apakah persembahan dan kurban itu diterima oleh Tuhan atau tidak, bermakna atau tidak. Dan hanya Tuhan yang tahu itu. Dan Tuhan melihat bahwa yang terjadi pada saat itu, mereka tidak tulus, tidak ada ketulusan memberikan persembahan. Mereka memberi dengan harapan apa? Mendapat imbalan seperti dewa tadi. Memberi kepada dewa, maka kami dapat imbalan apa? Hidup kami diberkati, kemakmuran menjadi milik kami. Seolah-olah kalau kita memberi segala sesuatu, maka kita wajib makmur hidupnya. Itu pemahaman pada saat itu. Ini yang mau Tuhan luruskan. Tidak ada ketulusan di dalam hati mereka, karena mereka memberi dalam harapan hidup mereka wajib diberkati. Ini wajib makmur. Doa kami yang kami minta wajib dikabulkan. Jadi ketulusan itu hilang, dan karena itu Tuhan katakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa dia tidak menyalahkan kurban. Karena itu dia katakan tadi, bukan karena korban sembelihanmu aku menegur engkau, bukankah korban bakaranmu selalu dipersembahkan di hadapanku, kata Tuhan. Bukan karena itu. Saya melihat, kata Tuhan, kalian selalu datang dan memberikan korban persembahan untukku. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya ada di dalam hatimu. Tuhan katakan masalahnya ada di dalam hatimu. Bahwa beragama, beribadah sebatas formalitas saja. Sebatas cara menghilangkan rasa bersalah. Sebatas cara mencari aman. Sebatas cara untuk merasa hidup bisa dikendalikan. Manusia sering menjadi lupa bahwa semua milik Tuhan. Saya ingin memberikan ilustrasi satu tentang itu. Ketika di sebuah keluarga, karena kita juga ibadah keluarga ya saat ini. Di sebuah keluarga ada anak, dia punya anak, lalu dengan masih kecil ya, dia masih kecil anaknya. Lalu dia kagum sekali lihat papanya ini. Suatu ketika dia menggambar, dia tulis, dia gambar papanya itu pakai pakaian kantor karena bapaknya bekerja. Lalu dia tulis, Papa, saya berterima kasih karena Papa saya bisa sekolah, karena Papa mau ngajarin saya, karena Papa temenin saya bermain, katanya seperti itu. Lalu bapaknya lihat seperti itu dan tersenyum ya. Kita mungkin pernah mengalami itu ya, masing-masing orang tua biasanya pernah mengalami surat cinta dari anak-anaknya, ya kan? Jadi diberikan seperti itu tersenyum. Lalu semakin besar dia kan sudah punya uang jajan bulanan, dia sisihkan uang jajannya itu. Dia belikan kado untuk papanya. Dia belikan kado dan dia kasih dasi karena dia tahu papanya pakai dasi selalu. Akhirnya dia belikan dasi, dia kasih ke papanya, ini Pak kado dariku. Untuk apa? Iya Pak, untuk Papa aku sisihkan uang jajanku, katanya. Senanglah papanya ini. Semakin besar dia bekerja, dari hasil pekerjaannya dia berikan ke orang tuanya. Dia sisihkan, dia berikan ke orang tuanya. Dia datang, dia sisihkan ke orang tuanya. Lalu dia lakukan itu semakin besar, dia kasih, dia transfer. Tapi dia tidak telepon lagi, tidak sempat. Lalu dia datang, lalu dia mulai bilang, lalu ketika dia datang ke orang tuanya, dia datang sekali-sekali saja, dia kasih uang. Lama-lama udahlah transfer uang saja. Telepon enggak, gimana kabar enggak, kasih uang aja. Dia kasih apa yang dia punya, dia kirim ke orang tuanya. Lalu orang tuanya akhirnya bilang ke dia, kok enggak pernah nelpon lagi, kok enggak pernah datang lagi nak. Lalu dia bilang, aduh enggak sempat aku Pak, udahlah pokoknya kan aku udah kirim katanya. Aku enggak sempat katanya. Lalu papanya bilang, aku enggak butuh uangmu, uangku juga banyak. Semua dari uang hartaku banyak, aku enggak butuh. Aku butuh kau datang ke sini, aku enggak pernah ngobrol lagi samamu. Lalu kita melihat dari ilustrasi tadi ada yang berkembang. Ada manusia yang berkembang tapi ada rasa syukur yang hilang. Kenapa anak kecil punya rasa syukur yang lebih besar ya? Dalam kepolosannya. Dia bersyukur kepada orang tuanya, hadiahnya sederhana loh, hanya tulisan dengan gambar dari. Tapi kenapa itu lebih berkesan dibandingkan banyaknya uang yang ditransfer ketika dia sudah besar? Itu lebih berkesan dan bahkan uang jajan yang dia sisihkan itu lebih berkesan. Kenapa? Karena diberikan dengan hati yang benar-benar kagum sama papanya, yang benar-benar pengen menyenangkan hati papanya.
Dari situ, tapi ketika manusia semakin berkembang, semakin dewasa, semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak yang dia miliki, hati-hati. Ini sering membuat manusia kehilangan rasa syukur. Seolah-olah, ya itu di Eropa itu banyak terjadi ya, gereja semakin kosong. Semakin kosong, hanya memberi aja, persembahan jalan, tetap berjalan. Ya, jadi kita melihat dari ilustrasi tadi, memang pada waktu itu memang tetap hadir bangsa Israel, tetap diberikan persembahan, rasa syukurnya yang tidak ada. Kenapa rasa syukurnya tidak ada? Karena dalam kehidupan tidak ada dilakukan apa yang Tuhan ajarkan itu. Dia tidak pernah benar-benar hadir di dalam rumah Allah. Tanda kehadiran adalah mendengarkan kan? Tanda kita hadir di dalam rumah seseorang adalah kita dapat informasi baru dari rumah itu karena kita berkomunikasi di dalam rumah itu. Kita bersendagurau di dalam rumah itu, kita bisa berkomunikasi di dalam rumah itu tandanya kita benar-benar hadir. Karena kan kalau kita hanya duduk, kan bisa kita lihat seperti dengan teman kita duduk, tapi dia seperti hadir, tapi sebenarnya dia melamun. Kemana-mana pikirannya itu. Sehingga ketika kita ngomong, apa yang ku bilang tadi, gimana menurutmu? Apa ya? Apa coba ulangi, nggak dengar aku tadi. Padahal dia di situ. Jadi dia tidak pernah benar-benar hadir, dia ikuti seperti ritual-ritual itu dia jalani, tapi dia tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupan. Ada pemahaman, sehingga ada pemahaman bahwa itu cukup. Persembahan itu cukup. Apa yang kuberikan sudah banyak Tuhan. Seharusnya hidupku penuh dengan berkat setelah apa yang kuberikan di dalam rumahmu. Ada pemahaman seperti itu berkembang. Dan karena itulah harus ada perbaikan atas pemahaman mereka sehingga firman Tuhan yang disampaikan menekankan kembali bahwa semua milik Allah. Ketika kita bisa memberi di dalam rumah Tuhan, itu pun milik Allah. Karena itu jangan ada pemahaman ketika memberi berarti saya sudah ngasih sama Tuhan ya. Karena Allah tidak bisa dibayar. Allah tidak bisa kita beli karena semua punya Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu di dalam rumahnya, ingatlah bahwa itu harus digerakkan oleh rasa syukur. Saya memberi karena saya bersyukur. Hidup saya disertai, saya diberikan kesehatan. Bukan agar. Saya melakukan pelayanan karena saya merasakan Tuhan menyertai saya dalam pekerjaan saya. Karena itu saya akan menyisihkan waktu untuk melayani Tuhan. Muncul dari rasa syukur. Saya hendak memberikan apa yang bisa saya bantu di dalam gereja karena saya bersyukur pekerjaan saya yakin diberkati oleh Tuhan. Jadi harus digerakkan oleh rasa syukur kita melakukan segala sesuatu di dalam rumah Allah. Baik itu memberikan persembahan, melakukan pelayanan, mengikuti persekutuan, apapun yang kita lakukan untuk di dalam rumah Allah harus digerakkan oleh ingatan akan semua yang telah kita terima dari Tuhan. Ingatan bahwa semua yang kita miliki karena Tuhan mengizinkan kita untuk memilikinya. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia bisa tarik itu dalam satu malam. Sekejap hilang apa yang kita miliki. Dan karena itu dengan rasa syukur bahwa kita bisa memiliki apa yang kita miliki, kita berikanlah untuk perkembangan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan karena itu slide berikutnya yang hendak digeser adalah bagaimana Tuhan hendak menggeser dari formalitas, ibadah yang formalitas menjadi ibadah yang berintegritas. Tuhan hendak menggeser ibadah yang sekedar formalitas, rutinitas, dan semua sistem yang kalian bangun menjadi ibadah yang berintegritas. Yaitu integritas apa? Kesatuan antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita yakini atau imani. Ada kesatuan antara apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita percayai dalam Allah, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini integritas. Tandanya kita Kristen yang berintegritas adalah itu. Ketika kita mengatakan kita percaya sama Tuhan dan itu terrefleksi dalam gerakan kita setiap harinya, dalam pekerjaan kita setiap hari. Ini yang Tuhan mau dan itulah persembahan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap harinya.
Karena mempersembahkan hidup bagi Tuhan bukan hanya harus di sini ya Manginang. Bapak Ibu Saudara-saudari, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan juga bisa dilakukan dalam setiap peranan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pekerja, atasan, bawahan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Terutama di dalam keluarga, dalam ibadah keluarga saat ini. Apa yang kita percayai tentang Allah kita, itulah wujudkan di dalam kehidupan kita. Sebagai bapak yang Kristiani, bagaimana kita bapak yang Kristiani? Bagaimana kita sebagai ibu yang Kristiani? Sebagai anak yang Kristiani, pekerja yang Kristiani, terwujudlah itu di dalam kehidupan kita. Setiap harinya, setiap apapun peranan yang Tuhan percayakan bagi kita, karena itu adalah milik Tuhan, dipercayakan sama kita, bagaimana kita melakukannya dalam ajaran Tuhan. Dan karena itu saya ingin mengatakan bahwa dengan firman Tuhan hari ini, Tuhan meminta bagi kita semua untuk merenungkan apa yang menjadi motivasi bagi kita selama ini dalam beribadah kepada Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita bersedia melayani di dalam rumah Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita ketika kita ikut semua persekutuan di dalam rumah Tuhan. Karena ketika kita rajin beribadah tetapi kita tidak menghidupi kehidupan doa yang sungguh-sungguh setiap hari, maka itu pun akan menjadi sia-sia. Ketika kita aktif melayani tetapi kita kehilangan rasa syukur, maka pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Ketika kita memberi persembahan tetapi tidak menyerahkan hati kita untuk Tuhan, persembahan itu seberapa besar pun akan menjadi sia-sia. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita pada minggu hari ini, di minggu keluarga ini. Mari kita mewujudkan apa yang kita dengar dalam ibadah. Mari kita mewujudkan apa yang kita nyanyikan setiap kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan ajaran-ajaran yang di dalam kehidupan kita. Sebagai bapak kita tunjukkan bagaimana figur bapak di tengah-tengah keluarga kita. Ya, fenomena fatherless itu sangat santer sekarang ya, bapaknya di situ tapi nggak pernah hadir ya, itu fenomena nyata. Bagaimana kita sebagai bapak yang Kristiani, kita bisa meniru Tuhan kita, seorang bapak yang mengayomi, banyak sekali yang harus dia tangani tetapi dia hadir di saat keluarganya membutuhkannya. Dia hadir sebagai seorang bapak. Bagaimana seorang ibu yang Kristiani, bagaimana seorang ibu yang Kristiani bisa terwujud dalam peranan kita sebagai ibu. Kita harus mendidik anak-anak kita sebagai ibu, mendidik anak-anak kita dalam ajaran Tuhan. Dan dalam setiap gerakan kita juga, kalau di dalam rumah, termasuk juga oleh bapak, mendidik anak-anaknya. Bagaimana juga sebagai anak menunjukkan itu, kita meniru dari ajaran Tuhan. Seperti ilustrasi tadi, jangan sampai kita memberikan sesuatu kepada orang tua, memberikan apapun untuk orang tua, sehingga kita merasa kita bisa mengatur orang tua kita, tidak. Tapi berikanlah itu karena kita bersyukur atas cinta kasih-Nya yang menyertai kita sampai kita besar. Jadi begitu juga, jangan sampai kita memberikan sesuatu di dalam rumah Tuhan seolah-olah berarti kita bisa mengatur. Jadi semakin banyak yang kita beri, seolah-olah kita bisa mengatur di dalam rumah Allah. Makanya ada istilah bahkan displesetkan, dilarang, selain donatur dilarang mengatur katanya. Oh berarti kalau donatur boleh ngatur gitu kan. Itu kan santer juga ya di media sosial. Jadi pemahaman itu jangan sampai ada di dalam rumah Allah. Karena semua pun yang mampu kita berikan itu pun adalah milik Allah. Dan Tuhan mengizinkan kita menjadi salurannya untuk memberikannya bagi perkembangan kerajaan Allah di dalam rumah Allah. Jadi jangan sampai Tuhan melihat kita bukan orang yang bisa dipercaya. Kalau Tuhan melihat kita bukan orang yang bisa dipercaya, maka apa yang dipercayakannya kepada kita saat ini akan diambil dari kita. Dan Tuhan akan pilih yang lain untuk menyalurkan berkat-Nya. Jadi ketika kita dipercayakan saat ini memberikan apapun yang bisa kita lakukan untuk perkembangan kerajaan Allah di dunia, ketika kita memberikan persembahan, digerakkanlah oleh rasa syukur. Kita mengingat
bahwa apapun yang telah kita jalani, kita diberikan kesehatan, nafas kehidupan, pekerjaan kita walaupun ada yang gagal, tetapi aku bisa kuat Tuhan berjalan sampai saat ini, aku bisa tetap bekerja, walaupun yang kurencanakan Tuhan belum mulus, tapi Tuhan bisa berjalan sampai saat ini pekerjaanku, walaupun saat ini Tuhan doaku ada yang belum terjawab, tetapi aku yakin Engkau menyertaiku untuk melanjutkan hidupku. Rasa syukur itulah yang menggerakkan kita melakukan apapun di dalam rumah Allah. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadikanlah kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati, dan ketika kita beribadah di dalam rumah Allah, mari memberikan segala sesuatu dalam rasa syukur kepada Allah, pemilik segala sesuatu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala kasih-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan dengan segala apapun yang telah kami terima daripada-Mu. Kami percaya Tuhan kami tidak bisa sampai sejauh ini kalau bukan karena penyertaan-Mu. Dalam rasa syukur Tuhan kami memuji Engkau dan kami mendengarkan firman-Mu yang kami Tuhan yakini selalu menjadi jalan-Mu, mengajari kami, membekali kami menjalani hidup ini dengan hikmat-Mu, sehingga kami tahu Tuhan bagaimana melangkah setiap harinya dalam segala peranan yang Kau percayakan bagi kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini ada di bawah kendali-Mu Bapa. Oleh karena itu ketika Tuhan kami melakukan apapun Tuhan di dalam rumah-Mu, ketika kami memberikan persembahan, ketika kami melakukan pelayanan, ketika kami bersekutu di dalam persekutuan di dalam nama-Mu, kiranya Tuhan kami melakukan semuanya dengan rasa syukur yang begitu besar kepada-Mu, karena kami mengingat segala yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, dan karena kami mengingat bahwa Engkau mengizinkan kami mengelola apa yang Engkau miliki Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, berikanlah kami hikmat senantiasa agar kami Tuhan sungguh-sungguh beribadah dengan sejati Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan Engkau terima Tuhan menjadi persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Bapa yang baik dan penuh kasih, berkati semua keluarga Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat dan para haladomu semua di HKBP Mampang Perapatan, terlebih yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dalam keluarga masing-masing Engkau berkati Tuhan, satu persatu dalam peranan sebagai Bapa, Ibu, anak, atau pekerjaan apapun yang Engkau percayakan. Biarlah kasih-Mu Tuhan melekatkan setiap keluarga, menyempurnakan, menerima di dalam segala kekurangan, dan saling membangun di dalam segala kelebihan. Sehingga keluarga-Mu Tuhan menjadi jalan-Mu, semakin berkembanglah kerajaan-Mu, menjadi teladan Tuhan dimanapun kami tinggal dan apapun peranan yang Engkau percayakan. Bapa yang baik, semua jemaat-Mu Tuhan, apabila ada yang dalam keadaan sakit yang tadi telah diwartakan, kami mohon Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, menanggalkan segala sakit penyakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang daripada-Mu dan dapat kembali bersekutu dengan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sampaikan Bapa segala harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kabulkanlah dan sempurnakanlah doa ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dalam rasa syukur, kita bernyanyi. Pakailah sesuai rencanamu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mewakili segenap Parhalado HKBP Mampang Perapatan mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.